Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mensubscribe channel ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan diberkahkan segalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada video kali ini, kami akan mengulas tentang 7 benda dalam rumah yang dipercaya bisa membuat miskin dan rezeki menjauh dari pemiliknya. Ada benda dalam rumah yang dipercaya bisa membuat miskin pemiliknya, bahkan dijauhi oleh rezeki. Simak terus video ini hingga akhir, agar Anda tidak penasaran. Sebuah istilah mengatakan, rezeki maupun keadaan miskin seseorang itu tergantung ada atau tidaknya suatu benda di rumah yang tengah ditinggalinya. Dengan menyingkirkan benda-benda tertentu dari rumah, sebagian orang percaya hal tersebut bisa menghindarkan mereka dari kehidupan yang miskin dan sebaliknya bisa mendatangkan rezeki. Benda yang dimaksud umumnya disimpan di dalam rumah dan disebut bisa menghambat rezeki penghuninya. Untuk itu, beberapa orang menyingkirkan benda-benda tersebut agar bisa menjadi kaya raya. Berikut 7 benda yang sebaiknya dijauhkan dari rumah agar terhindar dari kesialan yang bisa menghambat datangnya rezeki serta jatuh miskin. Yang pertama, sarang lebah. Bila ada sarang lebah di sekitar area rumah Anda, wajib waspada karena itu juga termasuk benda yang diyakini membawa sial bagi pemiliknya. Keberadaan sarang lebah dipercaya tak hanya mengundang sial tapi juga mara bahaya. Selain berbahaya, sarang lebah yang berada di sekitar rumah juga dipercaya bisa membawa nasib buruk. Untuk itu, banyak orang yang langsung menyingkirkannya ketika ada di sekitar rumah. Namun pastikan Anda menggunakan orang yang profesional untuk membuang sarang lebah ini. Yang kedua, keran bocor. Tahukah Anda bahwa keran atau pipa bocor juga ternyata merupakan salah satu benda pembawa sial yang harus segera disingkirkan? Konon, katanya keran bocor bisa mendorong energi positif keluar dari rumah. Setiap rumah pasti pernah mengalami keran bocor. Peristiwa satu ini dianggap bisa membuat sang pemilik tempat tinggal mengalami kebangkrutan dalam waktu dekat. Alasannya, karena keran yang mengalami kebocoran dianggap bisa mendorong rezeki berlimpah untuk keluar dari rumah. Sebab jika terus dibiarkan, maka keran bocor dapat mengeluarkan air terus-menerus dan menjadi pemborosan. Yang ketiga, banyak sarang laba-laba. Sarang laba-laba seringkali terlihat di langit-langit rumah ataupun bagian lain yang jarang dijangkau oleh manusia. Jika terdapat banyak sarang laba-laba di rumah Anda, maka sebaiknya segera dihilangkan agar tidak menghambat rezeki Anda. Banyak yang mengatakan jika sarang laba-laba selalu menandakan kesialan dalam hidup. Jika ada di rumah, coba langsung dibersihkan. Dari segi Feng Shui, rumah jaring laba-laba dianggap lebih banyak mengundang petaka dan kesialan bagi penghuni rumah. Lalu dari segi estetika pun, keberadaan jaring laba-laba di rumah membuat rumah tampak kotor dan tak elok dipandang. Yang keempat, kaca pecah atau cermin retak. Jangan main-main dengan benda yang satu ini, karena menurut Primbon Jawa kuno, cermin rusak bisa mengundang kemiskinan ke rumah. Kaca yang pecah bukan hanya membahayakan saja, kondisi kaca yang seperti ini juga disebutkan dapat menarik energi negatif di dalam rumah bersama dengan kemiskinan. Beberapa orang percaya bahwa menyimpan atau menggunakan kaca pecah dapat menarik energi negatif. Hal itu akan membuat Anda legan dengan kemiskinan dan sulit untuk menjadi kaya raya. Pastikan untuk membuang kaca yang rusak dari rumah Anda.
Yang kelima, jam rusak atau mati. Menurut mitos, jam rusak dilarang disimpan di dalam rumah. Hal itu dikarenakan bisa membuat penghuninya bisa terjebak dalam kebiasaan buruk yang membuatnya tak bisa maju dalam hidup. Konon, jam mati menjadi pertanda buruk karena benda yang satu ini sering disimbolkan dekat dengan kematian. Artinya, jam yang biasanya hidup kemudian tiba-tiba mati seringkali diasumsikan sebagai pengundang kematian dan nasib sial bagi penghuninya. Jadi, bila Anda masih sering mengabaikan jam mati dalam waktu lama, sebaiknya kebiasaan tersebut juga segera diperbaiki. Yang keenam, kursi goyang. Kursi goyang kerap diidentikan dengan kisah horor yang sudah ada sejak zaman dahulu. Banyak yang beranggapan jika menyimpan kursi goyang, maka bisa memanggil arwah masuk ke dalam rumah. Meski masih mitos, banyak orang yang mempercayainya agar hunian mereka tak ditinggali makhluk gaib, benda pembawa sial, dan artinya ini sendiri dianggap bisa menghadirkan setan dan roh-roh jahat. Bahkan, menurut legenda Irlandia, ada indikasi sebagai pertanda datangnya roh jahat ke sebuah rumah jika kursi goyang tersebut bergerak dengan sendirinya. Inilah pertanda roh jahat sudah duduk di kursi tersebut. Yang terakhir, daun kering. Kalau punya pohon, pasti daunnya akan jatuh dan mengering seiring berjalannya waktu. Biasanya, para pemilik pohon balas untuk membersihkannya, sehingga daun kering tersebut dibiarkan begitu saja di pekarangan rumahnya. Daun kering ini sebenarnya perlu segera untuk dibersihkan, sebab jika terus dibiarkan, maka daun yang telah mengering ini bisa menularkan aura negatif kepada sang pemilik rumah, khususnya dalam hal finansial. Percaya atau tidak, mungkin banyak orang yang berpendapat daun kering ini bisa mengotori rumah sehingga banyak orang yang malas untuk masuk ke dalam rumah walaupun hanya berkunjung saja. Itulah benda-benda yang dipercaya bisa mengundang kebangkrutan serta menghalangi datangnya rizki dan juga hoki sang pemilik rumah. Mengarah pada rizki tidak hanya terbatas pada harta saja. Jodoh, maut, dan rizki merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebelum kita lahir di dunia ini, setiap manusia memiliki takaran rizkinya masing-masing. Jadi, tidak perlu iri dengan rizki yang dimiliki orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rizki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini hingga akhir. Wa akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.